Kalau kalian pengen tablet, saya masih sangat rekomendasiin lini iPad. Tapi, apakah iPad itu merupakan sebuah tablet yang bisa menggantikan laptop secara utuh? Apalagi ini saya pakai iPad Air 5 yang ditenangi dengan Apple M1. Sama kayak MacBook Air, sama kayak laptop. Walaupun memang ya kemarin itu udah diluncurkan iPad Air 6 yang pakai Apple M2, M2, tapi iPad Air 5 ini tuh masih sangat layak dibeli, apalagi harganya bakal turun. Kayak di sini saya bakal share ya gimana pengalaman saya sesudah menggantikan laptop gaming saya yang bisa dipakai editing juga dengan iPad Air 5 ini. Cukup menyenangkan tapi ada capeknya juga. Oke, di sini Fadil langsung aja kita review dan bahas. Jadi gak dikit ya pas di antara kalian yang bingung apakah mending laptop atau tablet untuk itu kerjaan, keseharian, atau buat sekolah. Karena nggak dapat dipungkiri ya, harga tablet tuh ada yang mepet dengan laptop atau bahkan harganya tuh ada yang lebih. Nah, di bagian pertama ini saya bakal bahas kelebihan dulu ya di iPad Air 5, kenapa bisa menggantikan sebuah laptop. Tentu pertama yang nggak ada tandingannya adalah masalah portabilitas nih. iPad Air 5 ini sangat ramping sekali, jauh lebih ramping dibandingkan laptop ataupun MacBook Air. Desain rampingnya ini enak buat dibawa kemana-mana. Saya bawa mudik kemarin pun enak banget sih. Gak makan tempat, bisa dipakai di kereta, nongkrong, pokoknya enak lah. Mau disimpan di kasur pun gak ada masalah, karena ya gak kayak laptop yang khawatir si ventilasi atau sirkulasi panas dan dingin tuh kehalangin sama lekukan kasur. Tentunya bukan sembarangan portable aja, tapi juga kokoh desainnya. Iya, saya tahu ada tablet yang punya rating IP68, tapi harganya tuh di bawah iPad Air 5 ini. Tapi, walaupun iPad Air 5 ini portable, saya gak pernah dibawa mandi ataupun dipakai outdoor hujan-hujanan. Jadi gak penting sih buat saya IP68 di tablet. Aksesorisnya pun lengkap ya, mau itu casing, keyboard casing yang model kayak ngubah jadi laptop, pokoknya nggak akan bosenin. Kalau laptop mah ya paling dipakein tas jinjingan aja gitu buat sedikit gaya-gayaan ya. Ataupun ya kalau misalkan bosen ditempelin stiker atau skin. Emang ada laptop yang punya casingnya juga ya kayak MacBook Air. Tapi ya keberagamannya tuh nggak kayak casing sebuah tablet gitu. Masih terbatas. Paling yang saya sayangin dari segi fisik, ini nggak ada jack 3,5 mm sih. Dan ini nggak ada Face ID. Kalau di tablet pakai Touch ID tuh masih agak kagok sih buat saya. Lalu yang kedua masalah layar yang maksimal sih, touchscreen-nya. Iya memang ya laptop yang ngedukung touchscreen tuh udah banyak gitu. Beragam harganya yang murah. 6 jutaan sampai mahal pun ada. Tapi harus diakui ya, mau si laptop tuh bisa dilipat 180 derajat, mau bisa dilepas sama keyboardnya, kenyamanan sentuhan tuh nggak seenak di sebuah tablet. Karena ada perbedaan dari sistem operasinya. Experience sentuhan di Windows yang mode tablet tuh masih jauh kalah ya dibandingkan sebuah tablet. Karena walaupun Windows udah punya mode tablet, setiap icon, gestur, dan elemen-elemen lainnya tuh tetap desainnya kaku ya. Tetap kompleks. Masih jauh dibandingkan iPad Air 5 yang pakai iPad OS. Nah, iPad OS di layar iPad Air 5 itu memang didesain nyaman ya untuk digunakan. Mau itu pindah aplikasi, lakuin gestur ini itu, dan setiap elemen tuh mendukung jari kita dan memanjakan mata tentunya. Kalau laptop dengan dukungan layar sentuh tuh ibaratnya ya kayak sentuhan doang gitu. Feel dan experience tuh masih kurang. Iya, saya tahu di harga iPad Air 5 256GB itu ada yang punya laptop jenis layarnya OLED. Tapi, layar IPS di sebuah perangkat berlayar besar tuh masih nyaman di mata. Nggak gampang capek ke mata ya, lebih adem liatnya. Toh di iPad Air 5 ini juga punya kualitas warna, ketajaman, dan keakuratan yang jangan diragukan. Jadi udah oke mau itu edit foto, video, baca artikel, e-book, atau sampai nonton ya. Karena udah dukung speaker stereo yang udah oke sih. Nah, ketiga masalah iPad OS-nya nih. Saat pakai iPad Air 5 ini udah versi 17.41 ya. Yang dimana benar-benar bukan sekedar iOS di layar yang gede doang. Beberapa OS Android di tablet memang udah memiliki tampilan yang menarik. Katakanlah ada yang punya desktop mode. Kayak Samsung dengan Samsung Dex-nya bisa memberikan sebuah pengalaman tablet yang unik dengan tampilan ala desktop. Di iPad OS ini memang nggak ada desktop mode, tapi di sini ada Stage Manager, sebuah fitur yang turut hadir di Mac OS. Dengan fitur ini benar-benar bisa memberikan sebuah experience multitasking yang unik sih dan menarik. Bisa buat buka aplikasi banyak secara bersamaan, kita bebas buat ubah ukuran dan tentunya seamless ya, gak nge-lag walaupun dipindah sana
sana-sini, besarin ke sini dan ke sana. Tinggal geser aja, perbesar, kecilin, pokoknya beneran nyaman. Dan dengan hadir Stage Manager ini, gak bikin iPad OS tuh jadi ribet tampilannya. Tetap simple. Yap, kesimpulan iOS tuh tetap hadir di iPad OS ini, tapi gak bikin hambar atau bosenin. File Manager ini juga kini bebas ya digunakan untuk copy paste, colok flash disk atau hard disk dengan bebas. Tapi kita gak bisa baca format penyimpanan NTFS. Jadi kalau punya hard disk atau SSD atau flash disk kapasitas besar harus dengan format exFAT atau FAT32 ya. Nah, keempat, USB-C dan kamera. Iya, memang sebuah tablet banyak ya yang udah USB-C, tapi ini cukup menyegarkan di dunia iPad yang dulu banyak pakai Lightning port. Hadirnya USB-C di sini mempermudah kita waktu beli USB hub atau bawa kabel, dan tentunya bisa colok HDMI juga. Nggak semua tablet bisa connect ke HDMI ya. Jadi ketika saya bawa iPhone atau Android yang pakai USB-C, sekarang bisa dipakai di iPad ini juga. Lalu kamera nih, memang semua tablet pasti punya kamera, tapi di iPad Air 5 ini udah oke sih, video juga bisa 4K. Kalau laptop kan ya kameranya standar, paling buat video call atau pakai Zoom meeting doang kan gitu. Jarang yang dipakai buat foto-foto gaya ini itu. Lalu nomor 5 nih, aplikasi beda dengan iOS. Nah, ini yang kuat. Kenapa saya bilang iPad itu adalah tablet terbaik dibandingkan Android ataupun Harmony OS. Aplikasi di iPad OS ini semakin banyak yang memiliki kemampuan kayak aplikasi di desktop. Katakanlah Adobe Photoshop yang punya fitur sama persis dengan di macOS ataupun Windows. Jadi ada fitur generatif AI gitu kan. Mantep. Tinggal ketik kata aja nanti bisa hasilin yang kita pengen atau yang dari ketikan tadi. Lalu kalau misalkan suka editing video, ada Final Cut Pro yang memang belum terlalu ngigit kayak yang di macOS, tapi tetap menjanjikan dan turut menghadirkan update yang oke. Ataupun kalau misalkan yang pengen gratisan, ada DaVinci Resolve yang fiturnya hampir mirip dengan desktop ya. Buat editing video tuh ini advance banget sih. Color grading, efek, atur suara, pokoknya bener-bener kompleks ya. Nggak kayak aplikasi editing di Android ataupun Harmony OS. Kalau misalkan Android atau Harmony OS ya, ekosistem aplikasinya tuh sama kayak di ponselnya. Iya, tahu. Saya juga di Harmony OS ada WPS PC level ya, itu cukup menarik sih. Cuman kan itu hanya terbatas di beberapa perangkat Huawei saja. Dan apalagi experience di Harmony OS tuh ya, saya udah bahas ya di video sebelumnya. Kalian bisa nonton gimana experience-nya. Lalu kemungkinan pintu besar buat si aplikasi model Microsoft Office PC level datang ke iPad tuh masih sangat memungkinkan sih, masih luas, terbuka lebar. Dan kalau kalian bertanya kenapa ada aplikasi atau makin bertambah aplikasi yang mirip-mirip desktop atau minimal berbeda dengan versi iOS di iPad OS ini dibandingkan Android atau Harmony OS di sebuah tablet gitu. Kenapa? Karena simpel jawabannya, iPad itu merupakan tablet yang paling laku ya di dunia. Jadi ya developer juga pasti utamain iPad OS. Belum lagi iPad tuh perangkatnya dikit, gak banyak kayak Android. Maka dari itu, kenapa developer tuh banyak yang minat atau serius gitu garap aplikasi di iPad OS. Belum lagi kan performa di iPad tuh powerful, apalagi di iPad Air 5 ini dengan Apple M1. Yap, sekali lagi ini sama ya kayak di MacBook Air M1. Selama pemakaian sebulan lebih, saya cukup intens ya, karena coba gantiin laptop Acer Nitro saya. Saya jarang nemu lag, jarang ya, bukan berarti gak ada. Kerasa ada ngedit tuh pas lagi ngedit video yang intens, katakanlah di DaVinci Resolve ngedit 4K, ada efek ini itu, tapi lagnya tuh ya wajar, gak aneh, fine-fine aja. Oh iya, dan selain ada aplikasi yang berbeda dengan iOS, Apple pun turut bisa menghadirkan beberapa game AAA, katakanlah Resident Evil 8 di iPad OS ini. Iya, di iPhone juga ada yang support ya buat mainin game terbaru Resident Evil ini. Tapi di iPad ini lebih enak sih. Artinya, memang iPad tuh bukan mahal karena nama doang, tapi mampu memberikan sebuah pengalaman software, aplikasi, dan game yang sangat bersahabat untuk developer lainnya dan juga tentu usernya. Gak egois gitu, gak maksain. Baterainya pun tentu cukup awet ya kalau dipakai intens banget, kayak rajin ngedit beberapa video, nonton film, main game. Saya pernah tembus sampai 3 hari ya dipakai intens. Lalu bagian 2 nih, gak enak pakai iPad Air 5. Pertama tentu aksesoris mahal. Yes, aksesoris di iPad tuh cukup mahal. Apalagi yang dari Apple-nya, lebih mahal dibandingkan tablet-tablet lain. Kalau aksesoris bawaan mah masih juara tabletnya Huawei sih. Memang saking banyak yang
yang pakai iPad, pilihan aksesoris dari pihak ketiga tuh cukup banyak. Mulai dari yang murah banget sampai yang agak mahal, mau itu casing, keyboard, pensil, atau lainnya. Namun ya saya coba beli nih ya, keyboard Nilkin plus casingnya mantap kokoh, tapi keyboardnya ya kadang delay. Padahal harganya lumayan ya, sampai 700.000 lebih. Jadi kita benar-benar harus merogoh kocek lebih dalam kalau pengen menikmati sebuah tablet dengan aksesoris yang mendukung keseharian tuh minim lag atau seamless. Kedua, file manager. Pengaturan file di iPad memang udah berkembang ya, tapi masih sedikit ribet. Gini, katakanlah saya download foto dan video dari Google Drive ya, masuk langsung ke album. Nah, kalau mau masuk ke file manager, saya harus share dulu foto dari album ke file manager. Lalu kalaupun saya udah copy nih, foto atau video dari flash disk ke file manager, itu gak akan langsung kebaca di albumnya. Nggak akan kebaca di aplikasi foto. Saya harus copy atau save ya dari file manager ke album foto. Jadi walaupun udah bebas copy paste, ada langkah tambahan lain yang lumayan ribet, apalagi kalau saya tuh lagi butuh cepet buat edit video. Jadi ya kayak file manajernya tuh gak cuma satu sih di sini. Nah, tadi kita masuk ke bagian kurangnya iPad Air 5 ini jika dibandingkan dengan laptop secara keseluruhan. Yang pertama, USB-C itu cuma satu. Ya, seperti yang katakan di awal, karena tablet tuh sangat portable, sangat ramping, jadi gak didesain punya banyak lubang macam-macam gitu. Cuman ngandelin satu USB-C aja, yang dimana kalau kita butuh colok monitor, flash disk, headset, atau colok lainnya secara bersamaan, ya jadinya kayak gini. Cukup ribet kan? Satu USB-C itu bakal kerasa sangat kurang ketika mau banyak colokin berbagai perangkat lain. Belum lagi, si USB hub yang banyak lubang terus kualitas bagus tuh ya harganya 500.000 lebih. Ya, lagi-lagi mahal. Nah, yang kedua yang cukup penting adalah aplikasi di iPad OS tuh gak kan semuanya kompleks ya. Gak kan semuanya 100% berbeda dengan versi iOS. Iya, saya kan tadi bilang ya sebelumnya bahwa aplikasi yang berbeda dengan versi iOS-nya atau yang kompleks mendekati versi desktop tuh bakal terus bertambah ya di iPad ini. Namun gak akan bertambahnya tuh banyak banget sampai nyaingin macOS ataupun Windows. Bisa dikatakan pasti tetap kisaran 75 atau 90% mobile gitu si ekosistem aplikasinya. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama tentu karena keterbatasan iPad OS ya. iPad OS itu tetap didesain simple gitu, nggak sekompleks Mac OS ataupun Windows. Jadi nggak semua developer tuh bisa nge-convert aplikasi yang di desktop menjadi bisa di iPad OS ini. Lalu yang kedua, katakanlah banyak developer yang mampu ya buat nge-convert aplikasi kelas desktop menjadi bisa di iPad OS ini. Pasti Apple gak akan ngizinin 100%. Kenapa? Bisa-bisa ya nanti pasar Mac OS atau MacBook itu ya kemakan dengan tabletnya. Nggak mungkin kan gitu. Jadi pasti Apple tetap ngasih batasan, entahkah secara bisnis atau secara kapabilitas iPad OS-nya. Jadi katakanlah kalian tuh kuliah, kerja sekolah, dan selalu pakai aplikasi tertentu yang benar-benar tuh kayak eksklusif gitu. Kalian harus cari tahu aplikasi eksklusif itu apakah ada di iPad OS ini. Kalau misalkan emang nggak ada, kalian harus cari tahu alternatifnya, dan apakah alternatifnya itu bisa dipakai untuk diterapkan di kerjaan atau di kuliah kalian gitu. Sehingga ya kalian harus tanya-tanya di forum, atau misalkan tanya ke iBox atau ke expert lainnya, atau bahkan mampir ya ke bot manapun buat coba langsung si iPad-nya, lihat di App Store-nya apakah ada atau enggak. Terus kalau misalkan ada, apakah emang layak buat digunakan atau emang bener persis sama gitu, seperti yang kalian butuhkan dengan kebutuhan kalian di kampus ataupun tempat kerja. Jadi sekali lagi ditekankan harus survei ya, apakah aplikasi yang kalian pakai itu benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik di iPad OS ini. Jangan sampai nyesel atau akhirnya dijual di tengah jalan karena nggak bisa. Sampai saat ini karena saya konten kreator untuk kebutuhan editing foto, video, dan bikin beberapa konten untuk postingan IG, TikTok, atau YouTube, masih sangat bisa terpenuhi ya. Contohnya saya bisa ngetik skrip di Google Keep ya, biar bisa dibuka di Windows juga. Saya nggak perlu aplikasi yang kompleks kayak WPS PC level. Terus edit konten ringan tentu ya bisa di CapCut atau Canva. Edit berat bisa manfaatin Photoshop atau DaVinci Resolve. Itu contohnya. Jadi setelah coba 1 bulan, si iPad Air 5 ini bisa menggantikan laptop saya sih untuk sebagai konten kreator. Tentu ya dengan menerima kekurangan yang ada ya. Lalu kalau misalkan kalian tuh udah minat ya beli si iPad ini, katakanlah iPad Air 5 ini, silahkan. Dan gak wajib buat beli iPhone atau MacBook juga, gak harus lengkap gitu. Memang kalau misalkan pengen enak banget ya silahkan beli iPhone terus MacBook, tapi ya sekali lagi gak wajib. Dan setelah coba iPad Air 5 ini, lalu muncul iPad Air 6, saya gak ngerasa ada urgency buat ganti sih, karena iPad Air 5 ini udah
masih powerful gitu, nggak jadi kerasa lemot atau usang gitu aja, masih oke. Oke, jadi sekian aja ya video kali ini. Kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa tulis komen di bawah dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme, lalu nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out, bye.